Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3996, Perdamaian yang Sulit Dicapai. Larut malam, Lin Bai meninggalkan begonia besi. Angin di Istana Pedang sedikit dingin. Berjalan di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di bawah sinar bulan, melihat pemandangan Istana Pedang yang indah, suasana hati Lin Bai sedikit tergerak. Bagian Ninghe ini diperoleh dengan susah payah. 4 tahun lalu, di bawah tekanan, Lin Bai harus meninggalkan keluarga dan kerabatnya untuk pergi jauh dari makam dewa untuk menemukan kekuatan untuk melawan Xianzong kuno. Hari ini, Lin Bai telah menemukan kekuatan untuk kembali ke tanah kuno. Dengan kekuatan inilah dia dapat melihat pemandangan yang damai di Istana Pedang. Lin Bai tahu lebih jelas bahwa jika dia ingin melindungi kedamaian dan keindahan dunia, dia harus memiliki kekuatan absolut. Pada saat ini, hati yang kuat di hati Lin Bai terbangun lagi. Lin Bai tahu bahwa puncak dunia kuno bukanlah tujuannya. Bahkan jika krisis Xianzong kuno teratasi untuk sementara, Lin Bai masih harus memulai perjalanan untuk melawan Protos Raksasa. Protos Raksasa telah muncul sekali di makam Dewa Surga. Kemudian dia mungkin muncul di hadapan Lin Bai untuk kedua kalinya. Selama Lin Bai belum mati, Protos Raksasa tidak akan berhenti. Semua kedamaian dan keindahan di Istana Pedang membutuhkan Lin Bai untuk keluar dari Istana Pedang untuk bertarung, sehingga kerabat dan keluarganya dapat menikmati kedamaian di sini. Memanfaatkan malam itu, Lin Bai tanpa sadar kembali ke halamannya sendiri. Setelah pintu didorong masuk, suara seorang wanita terdengar dari dalam, "Kupikir kau akan beristirahat di Istana Kekaisaran, atau di begonia besi dan sayuran merah malam ini. Aku tidak menyangka kau masih akan kembali." Ketika Lin Bai mendongak, sebuah cahaya menyala di halaman. Seorang pria biseksual dengan congsam ketat berjalan keluar dari kegelapan sambil membawa lilin. Wajahnya secantik iblis dengan senyum lembut. Matanya cerah dan ramah dengan tatapan hangat di matanya. "Kakak Su, mengapa kau ada di sini? Aku pergi menemui Paman Su Yanhua sebelumnya. Dia bilang kau ada di markas besar Menara Tianbao. Kapan kau kembali?" Lin Bai tersenyum dan bergegas maju. Orang ini adalah Su Xianmei. Ketika Lin Bai pergi ke makam Tianshan 4 tahun lalu, untuk membahas hubungan antara kerajaan Shenwu dan negara suci pusat, Su Xianmei tinggal di gedung Tianbao dan mengirim banyak berita tentang negara suci pusat ke kerajaan Shenwu. Tentu saja, ada bantuan dari 7 tuan muda. Lin Duo awalnya dipilih oleh tuan muda ke-7, tetapi sekarang dia telah memilih Lin Bai. Tuan muda ke-7 mengerti bahwa selama dia berusaha memastikan bahwa kerajaan Shenwu aman dan sehat, Lin Bai pasti akan membantunya naik ke tahta Menara Tianbao. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, tuan muda ke-7 juga diam-diam membantu kerajaan Shenwu. "Aku mendengarmu kembali, jadi aku datang untuk melihat. Tadi, kamu terlihat sangat khawatir sepanjang jalan. Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu?" Su Xian bertanya sambil tersenyum. Lin Bai dan Su Xianmei masuk ke dalam ruangan. Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, "Ini hanya masalah perasaan dan memikirkan banyak hal." Su Xian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mengeluh bahwa kedamaian Istana Pedang sulit diraih?" Lin Bai mengangkat alisnya dan menatap Su Xianmei dengan tidak percaya, "Kakak Su, apakah kamu pernah berlatih seni membaca pikiran dalam beberapa tahun terakhir sejak aku meninggalkan tanah kuno?" Su Xianmei berkata sambil tersenyum, "Karena hanya ketika kamu memiliki semua perasaanmu, kamu akan menunjukkan penampilan yang berat hati seperti ini. Jika kamu terjebak oleh hal-hal lain, kamu tidak akan seperti ini." Lin Bai pergi ke ambang pintu halaman dan duduk di tanah. Angin dingin di halaman membuatnya menggigil. Dia menatap bulan yang cerah di langit dan berkata dengan suara lembut, "Kakak Su, apakah menurutmu aku ditakdirkan menjadi gelandangan seumur hidup? Aku sudah tahu tentang Protos Raksasa. Setelah kau mengirimku untuk mengucapkan selamat tinggal hari itu, aku kembali untuk bertanya kepada Yang Mulia Xiao Di." Wajah Su Xianmei membeku. Dia pergi ke Lin Bai dan duduk. Dia berkata dengan suara rendah, "Protos Raksasa benar-benar sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikannya." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, tetapi aku tidak bisa berhenti. Begitu aku berhenti, pena hakim yang dipilih di belakangku sedikit lebih dekat ke leherku. Kau melihatku keluar dari kota Lingqi. Di masa lalu, untuk menyelamatkan orang tuaku, kau mendorongku maju. Bahkan jika aku tidak ingin pergi dan aku lelah, kau akan mengingatkanku bahwa orang tuaku masih menderita, dan aku harus terus maju. Sekarang, Protos Raksasa itu seperti pena pembunuh nyawa di tangan hakim, tergantung di kepalaku sepanjang waktu. Bahkan jika aku berhenti selangkah, atau bahkan jika aku teralihkan, pena pembunuh nyawa ini akan mengambil nyawaku."
Aku pernah berjanji kepada Xiao Xiao bahwa ketika aku menyelamatkan orang tuaku, aku akan meletakkan pedangku dan segel gioknya. Kami akan hidup menyendiri bersama dan tidak bersaing untuk menguasai dunia. Tapi sekarang sepertinya aku akan menepatinya. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus terus maju. Aku bisa mati, tapi aku tidak ingin melibatkan begitu banyak saudara dan teman. Begitu aku tertangkap oleh Protos raksasa, atau aku dibunuh oleh Protos raksasa, maka guruku, kakak seperguruan, kakak perempuan, orang tua dan saudara-saudaraku, 18 Dewa Taoshan, Yin Jiuling, Huqi, Aining, Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan, Zhao Yue, Ye Suxin, aku harus mengubur kalian semua. Wajah Lin Bai menunjukkan warna lelah yang kuat, dan matanya berlumuran darah. Dia berkata dengan lemah, aku sangat lelah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku tidak ingin menipu orang lain di dunia latihan. Tetapi aku tidur malam ini. Ketika aku bangun besok pagi, aku harus mengangkat pedangku. Aku harus menjadi Lin Bai yang tak terkalahkan. Jika tidak, semua yang ingin aku jaga dengan nyawaku akan diambil oleh mereka. Tapi itu adalah duel yang bahkan aku sendiri tidak yakin akan menang. Su Xianmei mendengar perkataan Lin Bai. Akhirnya, suaranya bergetar. Seperti yang dikatakan Lin Bai, perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sejarah yang panjang, akan ada lebih banyak leluhur Tuntian yang luar biasa daripada Lin Bai, tetapi mereka tidak dapat menggoyahkan status Protos raksasa. Hingga saat ini, kebangkitan Lin Bai tidak memiliki kepastian dalam benaknya. Itu seperti malapetaka yang tahu kematiannya, tetapi masih harus menerbangkan ngengat ke api. Su Xianmei menghela nafas, dan dia dapat melihat bahwa Lin Bai menanggung terlalu banyak tekanan. Tekanan ini terutama berasal dari dua aspek. Yang pertama adalah perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa. Sebagai orang Tuntian, Lin Bai harus bergabung dalam perselisihan. Aspek kedua adalah dari kerabat dan teman Lin Bai. Lin Bai khawatir jika dia kalah dan kalah dari Protos raksasa, semua orang di sekitarnya akan terlibat. Su Xianmei duduk di samping Lin Bai. Lengannya terentang dari belakang leher Lin Bai. Dia menempelkan kepala Lin Bai di bahunya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu lelah, istirahatlah saja. Namun, Lin Bai tidak melihatnya. Setelah Su Xianmei menyelesaikan kalimat ini, wajah dan matanya juga menunjukkan kelelahan dan kelemahan seperti Lin Bai. Bab 3997 Li Subai membentuk kembali tubuhnya. Su Xianmei dan Lin Bai memiliki situasi yang sama. Ketika dia masih kecil, dia mengalami runtuhnya Kunsu di Dongzu. Saat itu, dia menunjukkan bakat dan dikirim ke Menara Tianbao oleh Su Yanhua. Salah satunya adalah ingin Su Xianmei mengandalkan Menara Tianbao untuk menghindari penyelidikan Tanah Suci Pusat, untuk menyelamatkan hidupnya. Kedua, Su Yanhua ingin Su Xianmei memanfaatkan sepenuhnya sumber daya bangunan Tianbao dan lebih memperhatikan negara suci pusat. Saya masih ingat ketika Lin Bai dan Su Xianmei bertemu di wilayah banyak negara, dia juga mengatakan bahwa kami tidak dapat menahan diri. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai mengeluh kepada Su Xianmei. Melihat orang-orang di sekitarnya, Lin Bai benar-benar tidak tahu harus mendengarkan air pahit yang telah lama dia tekan. Bai Xiao Xiao, dia akan mendengarkan Lin Bai dengan saksama, tetapi sekarang dia masih sibuk dengan urusan negara Shenwu, dan Lin Bai tidak ingin membiarkannya terganggu. 18 orang abadi dari Taoshan dan orang tua mereka memberitahu Lin Duo dan Li Subai tentang perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa hari itu. Hingga kini, keduanya belum dapat menerima kenyataan tersebut. An Ning dan Feng Wenjun serta yang lainnya telah melibatkan mereka dalam perang antara Protos raksasa dan orang-orang Tuntian. Lin Bai sudah sangat menyesal. Bagaimana Lin Bai bisa berbicara kepada mereka sekarang? Baru hari ini, setelah melihat Su Xianmei, Lin Bai akan benar-benar melepaskan emosi yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Su Xianmei, Lin Bai memiliki terlalu banyak hal untuk ditanggung, seperti perang antara Protos raksasa dan orang-orang Tuntian, kehidupan kerabat dan teman, dan masa depan kerajaan Shenwu, yang semuanya membuat Lin Bai kehabisan napas. Selalu membiarkan orang lain bergantung, tetapi Lin Bai tidak pernah menemukan orang yang dapat diandalkan. Dahulu kala ketika Ling Tianzi masih hidup, Lin Bai dapat mengandalkannya. Namun sekarang, Ling Tianzi berada di dunia roh, tidak ada di sekitar. Sekarang Lin Bai bersandar di bahu Su Xianmei, kegelisahan dan rasa kantuk di hatinya perlahan menghilang dan dia pun tertidur. Namun, Lin Bai merasa bahwa dia baru saja memejamkan mata, tetapi dia mendengar suara gagak lagi. Dia harus membuka matanya lagi dan mendapati bahwa langit cerah. Kota Kekaisaran Lingnan akan segera memasuki musim dingin.
Embun tebal di malam hari telah membuat Lin Bai dan Su Xianmei menumbuhkan lapisan es. Rambut hitam Su Xianmei ditutupi dengan lapisan es putih, yang membuatnya semakin mempesona. Apakah aku tidur sepanjang malam? Lin Bai berdiri dan meregangkan tubuh, dan bertanya dengan senyum masam. Su Xian berkata sambil tersenyum, tidak, hanya 2 jam sebelum fajar. Cukup. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Kakak Su, aku kembali. Semuanya bisa diputuskan. Kau tidak perlu kembali ke Menara Tianbao. Masih banyak halaman kosong di Istana Pedang. Kau bisa memilih satu untuk ditinggali. Selama kau mau, akan selalu ada halaman untukmu di Istana Pedang. Lin Bai berkata dengan tulus bahwa meskipun Su Xianmei menduduki jabatan tinggi di Menara Tianbao selama bertahun-tahun, dia masih berada di bawah pengaruh orang lain. Sekarang Lin Bai bisa menyelesaikan masalah di tanah kuno, dia tidak ingin melihat Su Xianmei berkeliaran seperti ini. Apakah kau menipu banyak gadis kecil dengan itu? Su Xianmei bertanya sambil tersenyum. Ada. Lin Bai menghindar dengan malu. Aku baru saja menyetrika begonia. Gadis kecil itu mendengarmu mengatakan ini, ingin segera setuju denganku. Su Xianmei mengerutkan bibirnya dan berkata, pokoknya, aku tidak peduli. Karena kamu bilang ada pekarangan yang menjadi milikku, maka kamu bisa menemaniku memilih pekarangan yang bagus, dan aku akan tinggal di sana. Baiklah, hari ini aku akan menemanimu memilih. Jika kamu tidak dapat menemukan pekarangan yang kamu sukai, aku akan meminta seseorang untuk membangun yang baru untukmu. Ayo pergi. Lin Bai dan Su Xianmei berjalan keluar dari rumah berdampingan dan berjalan di Istana Pedang. Setelah mereka pergi, 4 sosok tinggi keluar dari lorong di sekitar kediaman. Mereka adalah Su Yanhua dan Sun Zizang, Biksu Baimu dan Jiu Feng. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, Lao Su, kamu bisa tenang sekarang. Mereka telah tinggal di pekarangan sepanjang malam. Tampaknya hal-hal baik akan datang. Baimu menggoyangkan kipas lipat dan berkata dengan anggun, pernikahan ini dapat diselesaikan, atau kita akan bertanya pada kakak laki-laki Lin Duo terlebih dahulu. Biksu Jiu Feng memanggil namanya, Amitabha, keponakan Lin Baixian. Dia sopan dan benar. Dia layak mendapatkan kepercayaan dari Su Xianmei dan keponakannya. Saudara Su, kamu tenang saja. Wajah tua Su Yanhua menjadi gelap, apa maksudmu aku bisa tenang? Aku selalu merasa tenang, kalau tidak, bolehkah aku membiarkan Ren Xianmei dan Lin Bai begitu dekat? Aku sudah bertunangan. Apa menurutmu aku dan saudara Lindor bisa bersikap tidak tahu malu? Meskipun pernikahan ini ditandatangani oleh Li Subai dengan pedang di leherku, aku tidak ingin menariknya kembali. Begitu suara Su Yanhua jatuh, sebuah suara kasar datang dari belakang mereka, beraninya kau menyesali bahwa aku mematahkan kakimu. Ketika keempat orang itu menoleh ke belakang, Lin Duo memegang tangan seorang wanita muda dan datang sambil tersenyum. Dan wanita muda itu, tinggi, penampilannya tak tertandingi, fitur wajah yang halus pada sepasang mata besar yang aneh dan spiritual sangat menarik perhatian, tampaknya wanita ini terlahir dengan sifat yang sedikit keras kepala dan tidak terkendali. Li Subai, apakah kamu sudah membentuk tubuhmu kembali? Selamat. Itu hal yang baik jika berpasangan. 9 biksu yang mirip dengan 2 kacang matahari dan Li Subai, yang terlihat mirip pada saat mereka menikah dengan Lindu, hampir sama. Lebih dari 20 tahun kemudian, 18 abadi Taoshan telah mengalami angin dan embun beku. Meskipun mereka sangat terlatih, mereka tidak tahan dengan perubahan suasana hati mereka. Penampilan mereka sedikit banyak berubah. Hanya Li Subai hari ini yang masih mempertahankan gaya unik tahun itu. Lin Bai membawa kembali beberapa harta dari makam dewa, jadi aku menggunakan metode rahasiaku untuk membuat Su Bai membangun kembali tubuhnya secepat mungkin. Lin Duo membuka mulutnya sambil tersenyum, tetapi semua orang dapat melihat bahwa mata Lin Duo menunduk. Dia tampak memiliki pedang tajam di matanya. Dia siap untuk meninggalkan sarungnya. Sun Zizang dan Su Yanhua adalah teman baik yang hidup dan mati bersama Lin Duo. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat perubahan suasana hati Lin Duo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Lin Duo, apakah kamu bertemu sesuatu? Lin Duo menghela napas, meskipun Lin Bai kembali dari makam dewa dalam keadaan hidup kali ini, dia juga menyebabkan banyak masalah. Dia memperkirakan bahwa mereka akan dipindahkan. Jadi, aku sudah berdiskusi dengan Su Bai. Setelah Lin Bai menetap di tanah kuno, Su Bai dan aku akan segera pergi ke dunia spiritual untuk berlatih. Daripada pergi ke makam dewa, pergilah langsung ke dunia roh. Su Yanhua berkata dengan wajah muram, aku bisa melihat bahwa Lin Bai kembali kali ini telah banyak berubah. Seperti kakak laki-laki Lin Duo, ketika alisnya tidak rileks, dia tampak tertekan dengan emosi yang sulit dilepaskan.
Mungkin itu yang kau sebut masalah besar. Baimu terkekeh, karena kita adalah masalah paman dan keponakan Lin Bai, itu adalah masalah kita secara alami. Kakak Lindor, jika kau tidak menyukainya, aku masih bersedia mengikutimu ke dunia roh. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, ya, kita akan pergi bersama. Dengan keterampilan kita, kita mungkin dapat membuat beberapa prestasi terkenal di dunia spiritual. Biksu Jiu Feng berkata, ketika Feng Lingzi kembali, kita bisa mulai. Bab 3998 Seseorang mendukungmu. Setelah berjalan-jalan cukup lama di Istana Pedang, Su Xianmei akhirnya memilih halaman yang memuaskan. Halaman Yuxiang, dengan tata letaknya yang tepat dan lingkungan yang indah, penuh dengan lanskap pot dengan bunga-bunga berwarna-warni. Su Xianmei sangat puas dengan tempat ini. Setelah Lin Bai memanggil pelayannya untuk mendaftar, tempat ini menjadi milik Su Xianmei. Xiaoni Zi sangat pandai memilih tempat. Tempat ini terlalu berat sebelah. Tempat ini tidak berada di area pusat Istana Pedang. Ketika Lin Bai dan Su Xianmei sedang berjalan di halaman, tiba-tiba beberapa sosok masuk ke pintu. Lin Bai dan Su Xianmei menoleh ke belakang, berjalan di depan adalah seorang wanita cantik jelita, dengan senyum jenaka dan cerdas di wajahnya. Bibi Li Subai. Seru Su Xianmei dengan mata terbelalak. Ibu. Lin Bai juga berteriak panik. Lin Baice ingat bahwa hanya sehari sebelum Li Subai memberi Li Subai harta surga dan janin roh bumi dan membentuk ulang tubuhnya. Bahkan jika tubuhnya dibentuk ulang, itu tidak akan secepat itu, kan? Li Subai datang sambil tersenyum, memegang tangan Su Xianmei, lalu menatap Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, tempat ini bagus atau bagus, tapi terlalu terpencil. Di daerah pinggiran Istana Pedang, meskipun tenang, tempat ini terlalu jauh dari kediaman Lin Bai. Setelah itu, Li Subai membawa Su Xianmei ke satu sisi. Pada saat ini, Lin Duo dan 18 Dewa Taoshan muncul. Lin Bai terkejut dan berkata, Ayah, apakah ayah menggunakan metode rahasia untuk mempercepat janin roh langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh? Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, bukan? Lin Duo berkata dengan senyum muram. Hati Lin Bai tegang, dan dia segera mengerti arti kata-kata Lin Duo. Sekarang Lin Bai menyesal memberitahu orang tuanya tentang protos raksasa dan klan Tuntian. Lin Duo menepuk bahu Lin Bai, ibumu dan aku, serta beberapa pamanmu, telah berdiskusi. Setelah kamu menetap di tanah kuno, kita akan menggunakan gunung untuk langsung pergi ke dunia roh. Kenapa? Aku tidak bermaksud pergi ke makam dewa terlebih dahulu. Aku sudah mengaturnya di makam dewa. Seseorang akan menjagamu. Lin Duo menyela, aku tahu kamu telah mengatur makam dewa, itu akan lebih aman, tetapi kapan aku membutuhkanmu untuk menjaga keselamatan Lao Su? Wajah Lin Duo datar, dan caranya sangat sombong. Jangan lupa, aku mengeluarkanmu dari penjara hitam. Wajah Lin Bai hitam, tersenyum malu. Aku berinisiatif untuk menemani ibumu. Jika aku tidak pergi ke Kerajaan Suci Pusat, aku akan ditangkap oleh Kerajaan Suci Pusat. Lin Duo memukul kepala Lin Bai dengan keras dan meraung. Setelah membesarkan Lin Bai, Lin Duo berinisiatif pergi ke negara suci pusat untuk menangkapnya, agar dapat menemani Li Subai di penjara hitam. Saat itu, Lin Duo khawatir Li Subai tidak akan sanggup bertahan, jadi ia pun menyingkirkan strategi buruk ini. Sama seperti Li Subai yang memarahi Lin Duo memang seorang yang memiliki bakat kendo yang hebat dan mandiri. Akan tetapi, kecerdasan manusianya terlalu rendah. Sederhananya, ia tidak punya otak. Selama ia adalah orang normal, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Li Subai. Alhasil, Lin Duo berlari menghampiri dan menangkapnya, menyerahkan semua kekacauan itu kepada 18 Dewa Taoshan dan Lin Bai untuk dibersihkan. Sun Zizang berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kau bisa mengurus urusanmu sendiri. Sedangkan kami dan orang tuamu, tentu saja tahu bagaimana mengurus diri sendiri, kau tidak perlu khawatir. Baimu juga berkata sambil tersenyum, bagi kami, dibandingkan dengan tanah kuno, dunia roh hanyalah kolam yang berbeda. Tidak terlalu penting. Lebih dari 30 tahun yang lalu, 18 Dewa Taoshan benar-benar menakutkan bagi dunia. Setiap orang di dalamnya adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan Dewa Mo Wen yang memberontak dan Long Ling Qiao, Del. Sayangnya, di era itu, Lin Duo adalah juara dunia, yang membuat semua bakat di dunia menjadi pucat, bahkan 18 Dewa Taoshan pun sama. Oleh karena itu, lebih dari 30 tahun yang lalu, banyak orang hanya mengingat nama Lin Duo, sementara sedikit orang yang mengingat nama 18 Dewa Taoshan lainnya. Singkatnya, Lan Ling, salah satu dari 18 Dewa Taoshan, sekarang menjadi salah satu jurumu di Akademi Dongzu.
Li Zhengyi, yang saat itu adalah pemimpin Kunsu di Dongzhou, adalah salah satu penguasa di dunia. Misalnya, Bai Mu, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, Sun Zizang, Su Yanhua dan lainnya, selama mereka bersedia menunjukkan diri, tidak sulit untuk membangun kekuatan super di tanah kuno ini. Sekarang setelah ayahku dan beberapa paman sudah memutuskan, mari kita tunggu sampai kita selesai mengatur segala sesuatunya di benua kuno. Lin Bai tidak langsung menolak ide Lin Duo untuk pergi ke dunia spiritual. Dia hanya menolak untuk membuat keputusan setelah tiba di tanah kuno manusia Anding. Pada saat ini, Li Subai membawa Su Xianmei dan datang, berbicara dan tertawa. Namun, Lin Bai melihat bahwa Su Xianmei tersipu dan menundukkan kepalanya. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan bibiku kepadamu? Berjalan ke Lin Bai, Li Subai bertanya dengan suara rendah. Ingat, bibi. Tanggapan cerdas Su Xianmei. Baguslah. Li Subai melepaskan tangan Su Xianmei. Dia menatap Lin Bai dengan penuh kasih sayang di matanya, lalu berkata, kamu sudah dewasa, dan ibumu tidak bisa menahanmu lagi. Jalan di depan tergantung padamu. Kalian berdua harus baik-baik saja. Lin Bai mengerutkan kening, bagaimana menurutmu rasanya menikah? Ibu, kamu punya gangguan ingatan setelah mengubah bentuk tubuhmu. Li Subai mengetuk kepala Lin Bai, pergi ke sisi Lin Duo dan berkata, Lin Duo, selagi masih ada waktu, aku ingin keluar dan melihat-lihat Akademi Dongzhou, dan aku ingin kembali ke Kunsu. Aku ingin memuja ayahku. Lindor mengangguk, sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Li Subai berkata sambil tersenyum, Sun Zizang, Su Yanhua, Bai Mu, dan Biksu Jiu Feng, kalian tidak ada urusan. Ikuti kami untuk mengunjungi tempat lama lagi. Beritahu Feng Lingzi siapa yang berbuat curang di luar dan biarkan dia bermain dengan kami di Akademi Dongzhou. 18 orang abadi dari Taoshan semuanya mengangguk dan wajah mereka penuh dengan senyum bahagia. Lin Duo berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh, jika kalian dalam kesulitan dan membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, kalian dapat mengirimiku surat, tetapi menurutku dengan keterampilan dan prestasi kalian saat ini, diperkirakan tidak ada saingan di tanah kuno, dan kami tidak dibutuhkan. Jadi jangan ganggu kami. Lin Bai berkata sambil tersenyum, meskipun orang tua dan beberapa paman dapat pergi untuk mengenang masa lalu, aku secara alami akan mengatur semuanya di tanah kuno. Bagus. Lindor mengangguk puas. Lin Bai menatap Li Subai lagi, Niang, aku seharusnya kembali ke Kunsu untuk memuja kakekku bersamamu, tetapi sekarang aku tidak bisa meninggalkan kota kekaisaran Lingnan, jadi aku akan pergi ke Kunsu untuk memuja setelah menstabilkan tanah kuno. Li Subai berkata sambil tersenyum, baiklah, ibuku menunggumu di Kunsu. 18 Dewa Taoshan berbalik untuk pergi dan segera meninggalkan Istana Pedang. Dengan kultivasi mereka saat ini, bahkan jika jiwa barbar dapat menyerang, itu belum tentu dapat menghentikan mereka. Terlebih lagi, Lin Duo telah menembus ranah Taoisme. Dengan kemampuan dan kekuatannya, bahkan jika jiwa manusia akan datang, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Setelah Li Subai pergi, Lin Bai bertanya kepada Su Xianmei, apa yang dikatakan ibuku kepadamu tadi? Su Xianmei mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum bangga, ini rahasia. Aku tidak suka halaman ini lagi. Aku akan memilih yang lain. Lin Bai berkata dengan senyum pahit, tempat mana yang ingin kamu pilih? Su Xian berkata sambil tersenyum, pilih halaman di sebelah halamanmu, yaitu Ai Yuan. Lin Bai mengerutkan kening. Mengapa Su Xianmei tiba-tiba teringat pada halaman? Su Xianmei berkata dengan puas sambil tersenyum, kamu tidak ingin menggangguku. Sekarang aku punya seseorang yang mendukungku. Jika kamu membuatku tidak senang, aku akan meminta bibiku untuk membereskanmu. Wajah Lin Bai menjadi hitam. Li Subai memberi Su Xianmei medali emas. Bab 3999, dengan perjalanan ini, negara akan mapan. Salju pertama turun di kota kekaisaran, dunia tertutup salju, semua suara tenang, tetapi ada rasa umum. Di masa lalu, satu-satunya cara untuk menikmati pemandangan yang indah adalah dengan menikmati pemandangan yang indah. Sekarang kembali ke Istana Pedang, tiba-tiba ada sedikit waktu luang, tetapi biarkan Lin Bai tertarik melihat dunia yang indah ini. Di pagi hari, Lin Bai dan Aning dan yang lainnya bersenang-senang minum dan mengobrol. Pada sore hari, dia kembali ke kediamannya. Setelah orang tuaku dan beberapa paman pergi, tampaknya Istana Pedang yang besar itu kosong. Berdiri di dekat jendela gedung pengadilan, Lin Bai menatap salju yang luas dan membaca dengan lembut. Di gedung halaman, di paviliun yang hangat, Su Xianmei mengirim anggur hangat ke tangan Lin Bai dan berkata dengan lembut, tetapi aku merasa pikiranmu tidak ada di Istana Pedang.
Lin Bai mengambil anggur, menyesapnya, dan berbisik, setelah aku kembali, aku sudah menghitung hari. Sudah 12 hari sejak aku kembali. Kemarin, Sungai Chu datang menemuiku dan berkata bahwa semua biksu di kota Kekaisaran Lingnan seharusnya ditangkap dan dibunuh. Zuo Lian juga akan membalas dan aula pengadilan akan kembali mengalir jernih. Sekarang aku melihat keluar kota Kekaisaran. Susian berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan berperang di dunia? Beizu masih jauh. Kita perlu memikirkannya untuk waktu yang lama. Lin Bai terkekeh, Kakak Su, kamu benar-benar pengertian. Aku baru saja mengucapkan kalimat terakhir, kamu langsung mengambil kalimat berikutnya, dan kamu juga tahu bahwa aku ingin menyerang Beizu terlebih dahulu. Bagaimana kamu tahu itu? Susian Mei dengan percaya diri berkata sambil tersenyum, rasakan. Aku pikir itu tidak sesederhana perasaan. Lin Bai menyesap anggurnya lagi dan terkekeh, Kakak Su, kamu memiliki pikiran dan wawasan yang halus. Mengapa kamu bersedia menjadi orang yang tidak dikenal? Dengan kecerdasanmu, bahkan di gedung Tianbao, kamu tidak mungkin menjadi inspektur biasa, kan? Susian Mei mau melotot ke arah Lin Bai, kakakku tidak suka bergerak, dan dia tidak suka berebut kekuasaan dan keuntungan. Dia hanya ingin diam dan tetap tenang. Bukankah itu bagus? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, baiklah, aku benar-benar ingin berjuang untuk Beizu terlebih dahulu. Topografi Nanzu sangat curam, dan ada banyak susunan Dharma yang disusun oleh puluhan ribu pasukan di Nanzu. Sulit untuk meratakan pulau dalam waktu singkat ketika pasukan besar masuk. Terlebih lagi, ada kuil leluhur di Nanzu. Jika kamu ingin turun di Nanzu, kamu harus melewati kuil leluhur terlebih dahulu. Beizu jauh lebih mudah. Meskipun ada banyak kekuatan di Beizu, hanya keluarga Dewa Pedang dan kerajaan kuno Lulan yang benar-benar dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Keluarga Dewa Pedang terbagi menjadi dua bagian, tidak cukup untuk ditakuti. Aku hanya perlu berurusan dengan negara kuno Lulan. Mata Susian Mei tenggelam. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan suara rendah, jadi, kau akan membiarkan Chu Jiang Liu memimpin pasukannya untuk menyerang Nanzu terlebih dahulu, dan kau akan memimpin pasukan untuk menyerang Beizu. Dengan cara ini, setelah kau merebut Beizu, kau akan segera pergi ke Nanzu. Pada saat itu, Chu Jiangliu juga memantapkan dirinya di Nanzu dan mengibarkan bendera. Mata Lin Bai berbinar, tanpa berkata apa-apa kepada Su Xianmei berkata, Kakak Su, aku merasa di hadapanmu aku ini orang bodoh. Su Xianmei berkata dengan senyum bangga, kakakku pintar. Benar-benar pintar. Lin Bai tersenyum. Kapan kau akan pergi? Tanya Su Xianmei. Lin Bai berkata, besok aku akan menemui Kaisar Xiao, dan aku akan pergi lusa. Susian Mei berkata, apakah kau ingin aku pergi bersamamu? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, aku akan bertempur di medan perang, bukan untuk mengunjungi gunung dan sungai. Apa yang kau lakukan padaku? Lao jujur, tunggu aku kembali. Mulai besok, paling lama, dalam waktu setengah bulan, Beizu dan Nanzu semuanya akan kembali ke kerajaan Shenwu. Keesokan paginya, dinasti awal Shenwu. Sampai jumpa Kaisar Xiao. Setelah para pejabat istana dirayu oleh Kaisar Xiao, dia bangkit dan mendongak. Lin Bai sedang duduk di singgasana Tuan Pedang, dan matanya semua menyusut. Setengah bulan yang lalu, pemandangan Lin Bai membunuh semua arah di Istana Emas masih membuat banyak pejabat merasa dingin. Chu Jiangliu melangkah maju dan menyerahkan sebuah peringatan, Menteri Sungai Chu diperintahkan untuk menangkap para biksu yang beredar di kota, dan sekarang mereka semua telah ditangkap dan dideportasi ke Shizu. Zuo Lian segera menyerahkan sebuah peringatan, saya diperintahkan untuk menangkap keluarga dan menteri di Istana Kekaisaran yang telah disihir oleh para biksu baik di dalam maupun di luar Istana Kekaisaran. Sekarang ada lebih dari 7.000 keluarga, besar dan kecil, di kota Kekaisaran. Ada lebih dari 700 pejabat yang terlibat di Istana Kekaisaran. Mohon buat keputusan yang mulia Xiaodi. Setelah membaca peringatan tersebut, Kaisar Xiao berkata dengan suara dingin, Anda dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh penguasa pedang. Anda dapat membunuh apa yang harus Anda bunuh, dan apa yang harus Anda hukum. Anda tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Guru Nasional Sanglang berkata sambil tersenyum, selamat atas stabilitas kota Kekaisaran yang mulia. Sekarang negara Shenwu tidak memiliki kekhawatiran internal. Selamat. Kaisar Xiao berkata dengan dingin, meskipun negara Shenwu tidak memiliki kekhawatiran internal, masih ada invasi asing. Kerajaan kuno Lulan di Beizu, keluarga Dewa Racun, dan Wanbu di Nanzu telah mengganggu perbatasan untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka hanya perlu mengulurkan tangan untuk menghadapinya.
Berbicara tentang ini, Kaisar Xiao menatap Lin Bai dan berkata dengan suara keras, "Menantu Kaisar, pemberontakan antara Nanzu dan Beizu akan diserahkan kepada menantunya." Bagus. Lin Bai, sambil tersenyum, bangkit dari singgasana dan melihat ke dalam istana emas. Dia berkata dengan suara keras, "Aliran Sungai Chu." Aliran Sungai Chu segera berlutut dan berseru, "Akhirnya akan tiba." Wajah Lin Bai tampak terkejut, "Segera tunjuk pasukanmu dan kirim jenderal-jenderalmu. Kalian diperintahkan untuk memimpin Sungai Chu meninggalkan kota kekaisaran dengan kecepatan tinggi dan menyerang puluhan ribu pasukan di Nanzu. Setelah pasukan Chu memasuki Nanzu, tidak perlu terburu-buru. Setelah aku membereskan semuanya di Beizu, aku akan segera pergi ke Nanzu untuk bertarung denganmu." Zuolin. Lin Bai memanggil lagi. Zuolian melangkah maju, akhirnya sudah di depan mata. Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Aku perintahkan kalian untuk memimpin 1.000.000 pasukan naga kerajaan untuk bertarung denganku di Beizu. Besok kita akan menghitung pasukan kita dan berangkat keesokan harinya." Guru Nasional. Wang Sanglang, tolong. Lin Bai berkata, "Pada saat ini, ketika pasukan Shenwu menyerang Nanzu dan Beizu, makanan dan perbekalan mutlak diperlukan. Pemimpin kita berada di garis depan. Mengenai urusan belakang, aku ingin meminta divisi nasional untuk mengambil alih kendali." Sanglang berkata dengan nada zengse, "Berkat perhatian raja, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri." Setelah Lin Bai mengatur segalanya, dia berkata kepada Kaisar Xiao, "Dalam waktu setengah bulan, Nanzu dan Beizu akan berada di tangan kerajaan Shenwu. Meskipun aku telah memimpin pasukan untuk maju, wilayah yang telah kita perjuangkan masih perlu dijaga dengan baik. Hal-hal ini akan membuatmu sangat kesulitan." Xiao Di menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti bahwa setelah kamu merebut Nanzu dan Beizu, aku secara alami akan memiliki cara untuk menghubungkan 3 benua, Dongzu, Nanzu, dan Beizu." Lin Bai mengangguk. Setelah dinasti awal hari ini, pemerintah dan masyarakat negara Shenwu terkejut. Setelah Sungai Chu mengalir ke dinasti, dia memerintahkan para jenderal pada siang hari dan tentara pada sore hari, dan meninggalkan Shenwu bersama Lin Bai pada fajar hari berikutnya. Namun, Lin Bai dan Zuolian memimpin pasukan Yulong ke Beizu, sementara aliran Sungai Chu menuju Nanzu. Kedua legiun meninggalkan kota kekaisaran Lingnan dengan momentum bagaikan pelangi. Di sini kita mulai, kita bisa memutuskan. Bab 4000, Ekspedisi ke Selatan dan Utara. Lin Bai menunggangi seekor naga di depannya, dan An Ning, Huqi, 4 saudara Tian Ken, Feng Wenjun dan Si Jiamu semuanya berdiri di punggung naga itu. Di belakang naga jahat itu, puluhan ribu kapal perang melintasi langit dan bergegas ke utara. Kapal-kapal perang ini ditempa dengan hati-hati oleh para pemurni senjata dalam negeri Shenwu, dan tidak mengherankan jika mereka akan terbang di atas ribuan gunung dan sungai dalam sehari. Dalam waktu singkat 3 atau 5 hari, Lin Bai dan pasukan naga kerajaan tiba di perbatasan antara Dongzu dan Beizu. Di depan adalah wilayah Beizu. Tampaknya kerajaan kuno Lulan tidak berperang melawan kita di perbatasan. Feng Wenjun melihat ke wilayah Beizu. Selain gurun beku yang tak berujung, dia tidak menemukan legiun dan bendera negara kuno Lulan. "Saya pikir tidak ada pasukan di sini." Setengah bulan yang lalu, Lin Bai meminta guru nasional Sanglang untuk mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk memuja kerajaan kuno Lulan di Beizu. Namun, mereka tidak membalas surat apapun atau bersikap seolah-olah mereka tidak pernah mendengarnya. "Dalam setengah bulan ini, mereka siap untuk bertarung dengan kita." Pada saat ini, Zuolian, jenderal pasukan naga kekaisaran, datang terbang dari kapal perang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak senior Dongfang, pasti akan ada pertempuran sengit ketika kita pergi ke Beizu. Jika negara Lulan kuno tidak diturunkan, kita harus mengandalkan tangan kita. Kakak senior Dongfang, kita harus membela diri." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Zuolian, kamu pimpin pasukan naga kerajaan untuk mengikuti perlahan dan langsung menuju ibu kota kekaisaran negara kuno Lulan. Aku akan menunggangi naga terlebih dahulu. Ketika kamu sampai di negara kuno Lulan, kamu dapat memasuki ibu kota kekaisaran dan menguasai Beizu." Zuolian terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak senior Dongfang, jika Anda pergi sendiri, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Yang Mulia Xiao Di jika ada yang salah dengan Anda? Siapa yang bilang saya pergi sendiri? Ah Ning, mereka tidak bersama saya." Lin Bai berkata dengan senyum yang menyenangkan, "Jangan khawatir, meskipun saya tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatan, tidak mengherankan untuk membersihkan negara kuno Lulan yang kecil ini. Menurut apa yang saya katakan untuk dilakukan, pasukan naga kerajaan akan tiba di kota kuno Lulan dalam waktu 3 hari, agar tidak ketinggalan acara." Setelah mengatakan itu, ekor naga dari naga jahat itu berayun,
memecah awan, dan langsung menuju kota kekaisaran negara kuno Lulan. Naga jahat dari Jiu Jidao sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah melewati ribuan gunung dan sungai dan menembus ke Beizu. Saat fajar keesokan harinya, naga jahat itu telah muncul di luar ibu kota kuno Lulan. Melihat ibu kota kekaisaran negara kuno Lulan, kota itu dibangun di antara pegunungan. Dengan bantuan bahaya alam medan, kota itu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Jika Lin Bai tidak datang dari naga, akan sulit untuk memasuki ibu kota kekaisaran dalam beberapa bulan. Di tembok ibu kota kekaisaran, seorang jenderal dan prajurit yang sudah siap, dengan pisau dan kapak di tangan dan busur panjang di punggungnya, menatap ke depan dengan mata tajam, seolah-olah bersiap untuk perang besar. Semuanya sudah beres. Yang Mulia telah memerintahkan agar tidak ada kecelakaan dalam bulan-bulan ini. Setelah perang ini, negara kuno Lulan kita akan terkenal di seluruh dunia, dan Anda akan terkenal selamanya. Di atas tembok ibu kota kekaisaran, seorang jenderal berpatroli di Legiun, membuka mulutnya untuk menyemangatinya dari waktu ke waktu. Mendengar kata-kata jenderal itu, banyak jenderal yang gelisah, negara Dongzhou Shenwu baru berdiri selama beberapa dekade. Sungguh mimpi untuk membiarkan kita menyembah kerajaan kuno Lulan di masa lalu. Biarkan sampah kerajaan Shenwu datang dan membunuh salah satu dari mereka, dan aku akan membunuh sepasang. Konon raja kerajaan Shenwu masih seorang wanita. Dia terlihat sangat cantik. Mengapa kita tidak pergi ke kota kekaisaran Shenwu dan menangkapnya untuk Yang Mulia? Saudaraku, jangan beritahu aku. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Xiao dari Shenwu adalah istri Lin Bai? Sebelum Xiao Di menjadi kaisar, dia menjalin hubungan baik dengan Lin Bai. Apa yang kamu takutkan? Ada jutaan prajurit di negara kuno Lulan. Bahkan jika dia berbakat, dia hanyalah seekor ayam di depan jutaan tuan. Ya, benar. Lin Bai hanyalah seekor ayam rumput. Hahaha. Di dinding, ada banyak kegembiraan dan tawa. Tiba-tiba, pada saat ini, seorang jenderal melihat perubahan mendadak di langit dan bumi di depan, dan segera berseru, "Lihat, apa itu?" Ketika mereka memanjat tembok dan melihat ke langit dan bumi di depan, mereka melihat guntur tiba-tiba menggelegar di antara awan tebal, dan guntur itu berputar-putar dan berkelana di dalamnya. Angin kencang yang mengamuk menderu turun, bertiup melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai, membuat para dewa dan hantu menjadi dingin. Ledakan. Guntur yang memekakkan telinga menggelegar di dunia. Dalam guntur itu, tampaknya terdengar suara gemuruh, gemuruh itu tampaknya berasal dari mulut monster yang kuat. Saat guntur dan gemuruh itu semakin dekat, mereka mendekati kota kekaisaran. Tiba-tiba, dari awan, sebuah kepala sebesar gunung, dengan wajah ganas dan mata merah, menatap ibu kota kuno Lulan. Ah! Banyak perwira dan prajurit menjadi pucat karena ketakutan terhadap kepala naga itu, dan duduk di tanah. Ini adalah naga. Itu Jiaolong. Milikku itu naga hidup. Para perwira dan prajurit di tembok berteriak kaget. Pada saat berikutnya, naga itu muncul di depan ibu kota kekaisaran dengan guntur dan badai. Buka susunannya. Perkuat susunannya. Serangan musuh. Serangan musuh. Di tembok kota, ada perwira dan prajurit berteriak kelelahan. Susunan perlindungan kota yang telah dibuka diperkuat lagi, seperti pelat besi, ada seorang pria berdiri di atas kepala naga. Apakah ada seseorang yang berdiri di atas naga itu? Siapa itu? Naga yang begitu kuat, yang memiliki kemampuan hebat untuk berdiri di atas kepalanya. Banyak perwira dan prajurit melihat sosok yang berdiri di atas naga jahat itu. Ketika mereka melihat lebih dekat, sebuah suara bergema, "Lin Bai, Raja Pedang Besi dan Darah dari negara Shenwu, datang mengunjungi Kaisar Lulan, dan mengganggu Kaisar Lulan untuk menyerahkan segel giok wilayah Beizu dan kepala di lehernya." Pada saat para perwira dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tembok ibu kota kekaisaran menebak siapa yang dapat berdiri di atas kepala Jiaolong, mereka mendengar suara Lin Bai, dan mereka semua takut menjadi pucat dan mata mereka melotot. Itu Lin Bai. Pria yang berdiri di atas kepala Jiaolong adalah Lin Bai, Raja Pedang Besi dan Darah dari Kerajaan Shenwu. Mohon beritahu Yang Mulia bahwa pasukan Shenwu akan datang. Beritahu Yang Mulia. Di tembok kota, banyak perwira dan prajurit mengatur untuk memperkuat barisan dan mengirim orang ke istana untuk memberitahu Pangeran Qilin dan Raja Tua. Di atas naga jahat, An Ning berkata dengan suara rendah, "Lihatlah postur ini, negara kuno Lulan sudah siap untuk melawan kita." Keempat saudara Tianchan berbisik, "Saya tidak berpikir negara kuno Lulan memiliki keberanian untuk menghadapi kerajaan Shenwu. Jika negara kuno Lulan begitu tangguh, itu bukan berarti mereka tidak pernah memasuki tanah kuno selama ratusan tahun dan hanya ingin mempertahankan gunung dan sungai.
Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, Anda benar. Jika negara kuno Lulan berani bersikap baik dan menunggu kerajaan Shen Wu kita datang, itu pasti didukung oleh negara suci pusat dan keluarga Dewa Pedang. Lin Bai, apakah Anda yakin? Tanyanya. Lin Bai terkekeh, bahkan jika ada ribuan pasukan, wilayah Beizu akan ditentukan hari ini.